PKI ini mengaku bahwa dia pernah melakukan penelitian ke desa-desa dan dia temukan bahwa ada 7 setan desa. Salah satu dari setan desa yang dimaksud itu, di samping kepala desanya juga ulamanya. Ulama desa itu dianggap oleh PKI sebagai setan desa. PKI melakukan berbagai tindakan, bahkan tindakan yang sangat kejam. Beberapa tokoh ulama ditangkap, ada yang dibunuh langsung baru dikubur, tapi ada yang dikubur hidup-hidup. Saat itu memang terjadi kebingungan situasi. Oh iya, situasinya waktu itu memang iya, seperti misalnya orang bertanya siapa yang melakukan ini. Salah seorang tokoh besarnya NU mengatakan, oh ini PKI, tapi mereka belum bisa memastikan. Nah, yang memastikan itu siapa? Soeharto. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di segmen DIMJ. Jadi guys, RJL itu punya banyak segmen, bukan hanya Om Mamat atau obrolan malam Jumat. Salah satunya adalah DIMJ, di mana kita akan membahas tentang sejarah, tragedi, dan the untold story yang pernah terjadi di Indonesia. 30 September 65 merupakan salah satu sejarah kelam yang pernah terjadi dalam perjalanan bangsa Indonesia. Nah sekarang nih gue mengamati ya, belakangan tuh kayak mulai muncul banyak teori-teori konspirasi terkait G30 SPKI. Tapi hari ini gue nggak mau bahas tentang konspirasi karena narasumber yang datang adalah seorang sejarawan senior. Mungkin kalian juga udah pasti kenal, yaitu Prof. Anhar Gonggong. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Makasih loh udah mau jadi narasumber di RJL nih Prof. Semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Mau nanya ini Prof. Kan Prof Anhar ini sudah hidup di 3 zaman ya. Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Gimana sih Prof rasanya waktu dipimpin sama Bung Karno? Begini, Bung Karno itu pasti semua orang tahu dia adalah orang besar, punya pengaruh yang demikian tinggi, kehebatannya dalam berpidato dan sebagainya. Kalau saya ingat, waktu saya masih SMP, SMA, kalau mendengar dia berpidato, kita terpukau gitu. Bagaimana dia naik turun suaranya, gayanya, dan sebagainya. Jadi itu memang menarik. Dari sejak awal kemerdekaan sampai dengan kejatuhannya, sebenarnya Bung Karno sebagai pejuang dan kemudian jadi presiden memang selalu berada dalam situasi di mana setiap orang kagum melihat dia. Ketika dia berbicara, ketika dia dengan pakaian yang neces dan sebagainya. Bahkan banyak juga yang memanggil pemimpin besar revolusi saat itu. Nah, istilah pemimpin besar revolusi itu diberikan oleh salah seorang polisi anggota DPA, Pak Yasin. Pak Yasin ini seorang polisi yang pertama kali memproklamasikan pada tanggal 22 Agustus 45 menyatakan bahwa dia menjadi polisi negara Republik Indonesia. Nah, tapi kemudian dalam prosesnya tahun 60-an menjadi anggota DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Dia anti komunis. Lalu satu ketika terjadi dialog dengan Bung Karno, lalu dia katakan yang memberikan
sebutan pemimpin besar revolusi kan saya. Itu dalam. Jadi menurut Pak Yasin yang memberikan sebutan bahwa Bung Karno itu pemimpin besar revolusi adalah dia sebagai anggota DPA. Dan DPA ketika itu ketuanya Bung Karno, wakil ketuanya Ruslan Abdul Ghani. Anggotanya sekitar 40-an orang. Jadi memang Bung Karno ya seperti video-video yang kita lihat sekarang ya Prof ya, karismatik lah. Oh iya, sangat karismatis. Dan dengan gayanya, penampilan Bung Karno tidak pernah lepas daripada penampilan yang selalu menunjukkan dirinya sebagai seorang yang hebat. Kebetulan ketika dia ke Sulawesi Selatan saya masih SD, tapi yang menjaga keamanannya kakak saya, dan kalau dia ke Sulawesi Selatan pasti dia bertemu dengan keluarga saya karena kebetulan keluarga saya ya semuanya dulu pejuang, sebagian besar yang jadi gubernur ketika itu, yang jadi komandan batalion segala macam kakak saya dan sebagainya. Luar biasa Prof. Nah ini kita lanjut ke tema tentang G30S kali ya Prof ya. Apakah ketegangan antara PKI dengan Angkatan Darat dan umat Islam itu sebenarnya udah terjadi sejak tahun 1960 Prof? Bukan hanya tahun 60, sebelumnya juga sudah, tapi memuncaknya itu pada begini. Orang harus tahu bahwa Bung Karno itu 20 tahun presiden. Tapi sebenarnya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala presiden sekaligus kepala negara atau presidensil seperti sekarang, itu hanya sekitar 5-6 tahun. Tahun 60 lewat dekret presiden tahun tanggal 5 Juli 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah disitulah Bung Karno menjadi presiden sekaligus kepala pemerintahan dan berjalan sampai saat dia dijatuhkan. Jadi itu hanya sekitar 6 tahun. Nah di dalam proses itulah maka terjadi beberapa hal yang menunjukkan obsesi Bung Karno sebenarnya. Apa itu? Ada 2 hal utama. Bung Karno itu dalam pikirannya tidak pernah berhenti persatuan. Yang kedua ketika itu dalam kaitan persatuan dan kesatuan Irian Barat. Gitu. Jadi dalam pikiran begitu dia dengan dekret presiden dia kemudian memegang kekuasaan, maka segera yang pertama dia lakukan adalah segera kembalikan Irian Barat. Makanya kan dibentuk Mandala yang berpusat di Makassar, Komando Mandala yang berpusat di Makassar, yang komandannya adalah Soeharto. Oh iya. Nah, tetapi dalam situasi ketika itu untuk mengembalikan Irian Barat, ada kesulitan yang dihadapi, yaitu kita nggak punya senjata. Padahal kita mau berperang kan. Nah, lalu Amerika dan Eropa Barat itu kan benci sama Soekarno. Eisenhower, presiden Amerika itu bencinya kayak apa kepada Soekarno. Tetapi duta besar Amerika di sini itu mengerti Soekarno, Howard Jones. Nah lalu kemudian yang terjadi adalah kan ketika ini harus diletakkan dalam kerangka perang dingin. Ketika itu kan perang dingin antara kekuatan Eropa Barat, Amerika, dan Eropa Timur, Uni Soviet. Nah, saling berusaha mendapatkan pengaruhnya di kawasan kan. Lalu kemudian ke Khrushchev
Perdana Menterinya Uni Soviet yang menguasai Eropa Timur bersedia memberikan senjata, maka senjata yang kita miliki pada tahun itu adalah semuanya dari sebagian terbesar dari Eropa Timur. Dan memang ketika itu kita berkembang menjadi negara yang mempunyai kekuatan militer yang termasuk kuat akibat daripada bantuan dari Eropa Timur itu, Uni Soviet. Itu persoalannya. Tapi sejarah bercerita lain. Apa ceritanya? Justru pada akhirnya tahun 60, pas ketika Bung Karno mendapatkan kesempatan menjadi presiden sekaligus kepala pemerintahan, di Amerika terjadi perubahan presiden juga. Eisenhower tergantikan oleh Kennedy. Howard Jones, duta besar di sini, duta besar Amerika, mencari cara bagaimana mendekatkan antara Soekarno dan Kennedy, dan berhasil. Lalu Soekarno datang ke Amerika. Kaget, tanda kutip, kaget juga Kennedy datang. Bahkan saya tidak tahu apakah benar, katanya datang ke rumahnya Kennedy, Kennedy-nya kaget gitu. Nah tapi singkatnya, akhirnya Kennedy lewat PBB, dia mengangkat utusan Amerika, lalu kemudian lewat PBB memaksa Belanda untuk memberikan Irian Barat kepada Indonesia. Jadi akhirnya penentunya Amerika juga, walaupun senjatanya tidak, ya walaupun ada pertempuran kecil-kecil, ada pertempuran laut yang menyebabkan Yosudarso meninggal. Lalu ada juga penerjunan, termasuk saya dengar Benny Murdani itu terjun ke Irian waktu itu. Tapi terlepas dari itu kan tidak terjadi pertempuran besar-besaran yang menyebabkan Irian Barat diambil dengan kekerasan, tapi lewat PBB karena tekanan Amerika. Jadi memang ketegangan itu ada faktor perang dingin tadi ya, Prof? Iya, iya. Tapi memang ketegangan itu kan juga terjadi sampai lapisan masyarakat gitu, Prof. Saya pernah membaca bahkan banyak kiai yang dihabisi oleh PKI. Itu benar, Prof? Benar. Benar? Benar. Terutama Jawa Timur, Jawa Tengah. Bahkan ada kiai yang dibunuh hidup-hidup. Dibunuh hidup-hidup? Iya. Dikuburkan hidup-hidup. Itu daerah Magetan, Jawa Timur sana terjadi itu. Nah, di situ sebenarnya PKI menjebak dirinya sendiri dengan Nasakom. Kan ketika Bung Karno menjadi presiden, dia teringat pada tulisannya tahun 26. Oh, yang di bawah bendera revolusi ya? Di bawah bendera revolusi bab pertama nih. Nih judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nah, yang disebutkan Marxisme di sini jelas yang dimaksudkan adalah komunisme. Jadi dalam bab pertama dari buku ini, di bawah bendera revolusinya Bung Karno, judulnya, dan ini ditulis pada tahun 26. Nah, ketika Bung Karno sudah menjadi presiden sekaligus kepala pemerintahan tahun 60 lewat dekret presiden itu tadi, maka ya biasa, kita tidak bisa menyalahkan pemimpin yang seperti ini karena itu berlaku universal sebenarnya. Seorang yang sudah memikirkan berbagai hal sekian lama, Bung Karno itu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan pemikiran-pemikiran awalnya dari tahun 50-an
sampai dengan 58, 59. Baru tahun 60 kesempatan itu terbuka. Karena kan tahun 50-an sampai dengan 59 kan demokrasi liberal. Dan Bung Karno hanya sebagai simbol, sebagai presiden. Dia tidak punya kuasa pemerintahan. Hanya kuasa presiden melantik kabinet, sudah itu selesai. Nah, baru tahun 60 ketika sudah menjadi dengan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45, sistem pemerintahan kita kan presidensil. Jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, disitulah Bung Karno mengembalikan pemikirannya untuk kemudian dia rumuskan dalam bentuk yang lain. Nah, pikiran 26 dirumuskan menjadi Nasakom. Nah, tapi kondisinya kan berbeda udah. Betul, waktu itu kan lagi lawan penjajah ya. Kalau waktu penjajah ya apa saja bisa dipersatukan kan. Tapi setelah kita merdeka kan belum tentu. Apalagi ada kondisi tertentu di mana antara PKI dan Angkatan Darat dan TNI ada konflik Madiun, dan itu menjadi cacat yang tidak pernah dilupakan oleh Angkatan Darat. Jadi ketika PKI dengan Nasakom itu merasa diri memiliki kekuatan, lalu seakan-akan selalu berlindung di bawah ketiaknya Bung Karno, dan seakan-akan pasti dia bisa melakukan berbagai hal, tampaknya dia menjebak diri dengan melupakan bahwa TNI Angkatan Darat berada dalam situasi yang berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Itu. Kenapa situasi ketegangan itu sampai terjadi bunuh-membunuh gitu, Prof? Iya, karena persoalannya sudah mulai dari tahun 60, memang sudah mulai terjadi berbagai bentuk pertentangan tertentu dengan bagaimana perebutan kuasa, dan terutama PKI mendapat ruang dengan Nasakom. Bahkan ketika itu dikatakan bahwa pemerintahan Bung Karno juga merumuskan kembali pikirannya tentang demokrasi terpimpin. Nah, dipakailah itu oleh PKI. Dan dipakai jadi demokrasi terpimpin, ada ideologi Nasakom. Nah, ini yang sebenarnya di atas itu seakan-akan duduk bersama, tapi di bawah itu tegang. Perebutan tanah itu, Bro. Bahkan Aidi mengaku bahwa dia pernah melakukan penelitian ke desa-desa, dan dia temukan bahwa ada 7 setan desa. Salah satu dari setan desa yang dimaksud itu, di samping kepala desanya juga ulamanya. Ulama desa itu dianggap oleh PKI sebagai setan desa. Itu. Alasannya apa ya, Prof? Iya, dia karena sebagai penguasa akan menguasai desa kan. Itu. Terhalang lah gitu ya. Iya. Oleh struktur ulama yang ada di desa. Itu. Makanya banyak terjadi konflik itu ya. Terjadi konflik, dan konfliknya bukan konflik kecil-kecilan saling membunuh. Ya itu tadi di Eropati di Provinsi Jawa Timur itu bukan main, seakan-akan PKI sudah berkuasa, bahkan gubernurnya pernah dikejar oleh Gerwani karena minta menurunkan harga beras dan sebagainya, sampai gubernurnya lewat pintu keluar dari. Nah, lalu kemudian PKI melakukan berbagai tindakan, bahkan tindakan yang sangat kejam. Beberapa tokoh ulama ditangkap, ada yang dibunuh langsung baru dikubur, tapi ada yang dikubur hidup-hidup. Jadi ketegangan itu memang terjadi. Maka saya katakan tadi,
salah kalau orang hanya melihat G30S itu tahun 65. Dia harus melihat bagaimana proses dari tahun 60 sampai 65 itu. Nah, terutama oleh karena kekuatan-kekuatan politik saling bersaing, terutama sebenarnya tentara. Misalnya sebagai satu contoh, bagaimana tentara marah ketika terjadi di Sumatera Utara ada buruh PKI mau mengambil tanah rakyat. Lalu terjadi konflik. Datanglah seorang letnan untuk merevisi, dibunuh dia. Kalau nggak salah saat itu Jenderal Ahmad Yani itu marah betul ya karena kejadian itu ya, Prof? Yang mana? Yang tadi. Oh iya, begini. Sebenarnya ya di situ kekeliruan PKI. Oh, kan Soekarno di samping Nasakom dia juga membuat lagi rumusan pidatonya tanggal 17 Agustus tahun 59 dirumuskan menjadi manifesto politik. Nah, oleh PKI ini digunakan lagi. Dia menggunakan istilah mari kita jor-joran manipol. Artinya kita bersaing dengan menggunakan manipol segala macam, dan salah satu sasaran utamanya PKI ketika itu adalah HMI. Teriak dia di mana-mana, bubarkan HMI dan sebagainya, dengan alasan bahwa HMI itu adalah anak kandung dari Masyumi. Masyumi ketika itu karena pemberontakan PRRI kan dibubarkan. Nah, tapi diisukan oleh PKI bahwa HMI itu adalah anaknya Masyumi. Nah, lalu Bung Karno agak hampir terpengaruh. Di dalam bukunya Saifuddin Zuhri yang berjudul Berangkat dari Pesantren, hal ini diceritakan. Jadi satu ketika bertemulah Soekarno dengan Pak Saifuddin Zuhri dalam kedudukan di samping sebagai sekjen Partai NU juga adalah Menteri Agama. Nah, lalu Pak Saifuddin Zuhri katakan, saya dengar isu bahwa Bapak mau membubarkan HMI. Iya, kenapa Pak? Ya, dan aku mendengar laporan segala macam bahwa HMI seperti ini. Nah, lalu Pak Saifuddin Zuhri katakan, ya harus dilihat dulu bagaimana dan seterusnya. Lalu kemudian Bung Karno seakan-akan agak mau memaksakan. Lalu Pak Saifuddin Zuhri menurut keterangannya di situ mengatakan begini, ya kalau begitu ya kita sampai di sini aja Pak. Kaget Bung Karno karena tidak terpikirkan bahwa Pak Saifuddin Zuhri bisa berpikir sejauh itu. Lalu kemudian akhirnya Bung Karno katakan, ya oke, saya nggak jadi bubarkan HMI. Tapi memang yang membela HMI banyak ketika itu. Termasuk Yani, Nasution, bahkan dari PMKRI Katolik punya membela sehingga tidak jadi HMI dibubarkan. Jadi ada faktor-faktor seperti ini yang berkembang. Dan ini semua kan melahirkan ketegangan yang berakhir dengan ya G30S itu. G30S itu sendiri sebenarnya adalah nama gerakan yang diberikan oleh PKI terhadap gerakannya yang dipimpin oleh Untung itu. Jadi bukan orang yang anti PKI yang memberikan nama itu, tapi adalah PKI sendiri menyebut gerakannya itu sebagai gerakan Gerakan 30 September tahun 65.
Itu yang statement di RRI itu, Prof? Ya, Oh. itu. Lalu Bung Karno kan karena terjadinya peristiwa itu oleh Bung Karno dianggap sudah termasuk tanggal 1 Oktober, maka dia gunakan istilah gestok. Gitu. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi persoalan G30S itu harus dilihat dalam suatu proses yang panjang. Jangan melihat dalam hal peristiwanya saja. Gitu. Puncaknya terjadi pada 30 September, Prof. Saat itu memang terjadi kebingungan situasi. Oh iya, situasinya waktu itu memang iya. Seperti misalnya orang bertanya, siapa yang melakukan ini? Saya dengar dari Pak Sulastomo, yang bekas ketua HMI waktu mau di tahun 60-an mau dibubarkan itu. Dia cerita begini, ketika mendengar itu lalu kita bertanya, siapa yang melakukan ini? Tapi menurut Pak Sulastomo, ketika dia bertemu dengan berbagai pihak dari Islam, memang sudah antara lain Subhan Set salah seorang tokoh besarnya NU mengatakan, oh ini PKI, tapi mereka belum bisa memastikan. Nah, yang memastikan itu siapa? Soeharto. Nah, karena dia ngomong kepada tokoh-tokoh yang bertemu dengan dia ketika itu, bahwa saya mengena Untung itu adalah bekas anak buah saya. Dan saya tahu bahwa Untung itu dibina PKI. Nah, maka sejak itu semua orang yang anti PKI dan Soekarnois ya mendekat kepada kepada Soeharto, yang membawa akhirnya Soeharto berkembang menjadi tokoh yang kemudian menjadi presiden. Prosesnya seperti itu. Sekarang kan banyak teori-teori liar yang berkembang yang mengatakan bahwa jangan-jangan dalang dari G30S itu adalah Soeharto sendiri. Nah, tanggapan Prof itu seperti apa? Saya menanggapinya sebagai sesuatu ya itu isu biasa. Kan seseorang ketika sudah tidak punya kekuasaan, orang bisa ngomong tentang apa saja tentang dia kan. Tapi saya kira tidak sampai segitu. Saya kira Soeharto berada di bawah pimpinan yang anti PKI. Jadi saya kira agak sulit untuk membuat asumsi pemikiran seperti itu. Paling tidak saya tidak yakin akan hal itu. Berdasarkan fakta dan apa yang saya peroleh dari berbagai pihak. Ya memang begitu Pak Harto jatuh kan berseliweran isu kan. Teori segala macam, Soeharto terlibat. Lalu diungkap ketika dia hampir ditangkap pulang dari Madiun oleh Siliwangi, tapi kemudian Nasution enggak bisa, itu yang kamu mau tangkap itu Soeharto, itu utusannya Pak Dirman. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang ya dalam situasi kacau ketika itu kan banyak, makin kacau kan. Seperti itu. Kemudian mungkin pertanyaannya itu jadi berkembang gitu, Prof ya. Sebetulnya apa alasan PKI menghabisi para jenderal saat itu? Ya karena jenderal yang dibunuh oleh PKI itu memang lawan-lawan utama mereka. Oh, yang menghambat gerakannya. Kan Angkatan Darat yang paling, makanya Nasution kan hampir sebenarnya
kesalahan yang mau bunuh Nasution itu dia nggak ngerti siapa itu Nasution. Cuma tahu rumahnya, lalu ditembak, kena kakinya, lompat ke kedutaan besar Irak. Gitu ceritanya. Tapi yang datang ke rumahnya Yani, datang ke rumahnya Panjaitan, semua berhasil. Karena semua yang jenderal-jenderal yang dibunuh ini adalah orang yang anti PKI semua. Kan Angkatan Darat di bawah Nasution Yani itu memang seperti misalnya ketika PKI membuat isu bahwa dia meminta agar supaya kaum buruh dipersenjatai sebagai angkatan kelima. Yani bilang tidak perlu, itu dalam kerangka Ganyang Malaysia. Lalu PKI membuat isu bahwa akan dibuat angkatan kelima dengan membuat buruh bersenjata. Yani katakan tidak perlu, kami sanggup kok. Nggak perlu, kami nggak butuh buru-buru dipersenjatai. Gitu. Nah, sampai kebingungan situasi itu terus terjadi sampai ditemukannya jasad para jenderal. Iya. Mungkin boleh digambarkan, Prof, situasi setelah ditemukan jasad para jenderal di lubang buaya itu seperti apa? Ya semua setelah menemukan itu ya semua akhirnya orang-orang yang dianggap kan menteri-menteri akhirnya ketangkap kan, yang dianggap sebagai pendukung PKI, pendukung segala macam ketika itu ya ditangkap. Dan memang ketika itu ada hal yang sebenarnya bukan aneh ya, tapi itu cara Bung Karno. Dia bubarkan Partai Murbah. Setelah G30S? Sebelum. Seperti dia bubarkan Masyumi, PSI, dan sebagainya kan. Tapi yang aneh, tanda kutip, Hairul Saleh itu tokoh Murbah. Jadi Perdana Menteri 3. Adam Malik itu Murbah. Jadi duta besar. Dan bahkan ikut menyelesaikan Irian Barat. Jadi Bung Karno selalu punya strategi tertentu di mana pihak-pihak tertentu bisa tetap memberikan kontribusinya terhadap kekuasaan. Pada saat yang bersamaan, dia juga melakukan berbagai hal dalam bentuk strategi yang berbeda. Ya seperti, kan tidak masuk akal. Partai Murbah dibubarkan, tapi orang Murbahnya tetap dipertahankan. Malah diberi jabatan tinggi. Itu. Iya. Tapi lantas banyak pertanyaan juga gitu, Prof, ya. Untuk apa PKI mengkudeta Soekarno? Padahal saat itu Bung Karno pro mereka gitu. Enggak. Jangan dikatakan begitu. Bagi PKI, yang penting dia ada kesempatan untuk melakukan itu, maka dia lakukan. Dan dia memang merasa begini. Dia merasa terburu oleh kemungkinan yang itu tadi. Yang dia buat isu Dewan Jenderal. Seakan-akan jenderal-jenderal di bawah pimpinan Nasution Yani mau melakukan kudeta kepada Soekarno. Tapi ini kan hanya isu yang dia buat dalam kerangka untuk membentengi diri dalam proses persaingan itu. Nah, tapi gagal kan. Jadi tidak pernah tentara mau mengkudeta Bung Karno ketika itu. Yani sangat dekat dengan dia kok. Nasution itu mengagumi Bung Karno kok. Bahkan ada isu katanya presiden selanjutnya Ahmad Yani ya? Nggak ada itu. Oh, nggak ada isu itu, Prof? Nggak ada. Itu cuma isu yang dibuat-buat. Isu yang dibuat? Nah, nggak ada. Oh, saya baru dengar. Yani nggak pernah mikir mau mengkudeta Soekarno.
Kalau dia yang paling dekat bukan maksudnya dengan yang akan menggantikan Bung Karno, iya, anak kesayangannya Ahmad Yani. banyak yang jauh sebelumnya sudah ada yang mengisukan yang akan menggantikan Soekarno itu Nasution. Oh, ada juga. Ada juga. Malah beritanya dari Jerman itu. Segala macam. Jadi memang banyak ya isu-isu yang berkembang banyak saat itu. berseliweran. Karena memang katanya Bung Karno sudah sedang sakit. Nah itu makanya kan ada dokter Cina untuk mengobati dia dalam kerangka itu. Di situ menyebabkan sebenarnya PKI memiliki rasa khawatir bagaimana kalau Bung Karno meninggal. Sementara tentara paling tidak Angkatan Darat sangat benci sama dia kan. Jadi kalau tidak ada Bung Karno, di mana dia berlindung? Kan persoalannya di situ, dalam persaingan kekuasaan. Setelah kejadian G30S, ekonomi makin hancur, Prof. Makan aja susah saat itu ya? Iya, memang iya. Karena begini, Bung Karno itu sebenarnya kan bukan ekonom. Artinya boleh dikatakan dia cuma pikirannya tentang politik. Sementara lingkungan menteri-menteri yang melakukan itu juga tidak memiliki pengalaman tertentu. Kalau dulu ada Safrudin, ada Sumitro, ini kan semua orang yang sudah terbuang dari lingkungan Bung Karno. Akhirnya memang saya masih ingat waktu itu Bung Karno mengeluarkan pernyataan, siapa yang bisa menyelesaikan perekonomian sekarang, saya akan angkat sebagai menteri. Ada beberapa orang yang melamar, tapi sampai terjadi G30S enggak. Bung Karno kan sampai pernah membuat kabinet 100 menteri. Pada saat menjelang kejatuhannya. Kabinet 100 menteri? 100 menteri. Untuk memperbaiki situasi ekonomi? Iya, tujuannya itu. Jadi ada 100 menteri. Jakarta itu ada menterinya untuk kemananan stabilitas ibu kota. Safi'i, orang Jakarta. Itu katanya pada makan nasi bulgur ya, Prof? Iya, sebelumnya, sebelum G30S itu pegawai negeri itu dapat penggantinya dari beras menjadi bulgur. Itu terjadi. Dan antrian tuh panjang gitu ya? Iya, makanya ketika saya melihat beberapa di TV ada antri, di sini juga kan ada antri beras, minyak. Saya teringat tahun 60-an bagaimana kita melihat rakyat antri mau beli beras, mau beli minyak. Ya terulang di sini. Waktu itu saya cuma geli aja melihat, oh kok negeri ini berulang pada tahun 60-an. Inflasi sampai ratusan persen ya? Iya, 600%. Makanya kan ada potong uang dari 1.000 menjadi Rp1 ketika itu. Karena inflasinya. Baik, berarti setelah wawancara tadi, kalau menurut Prof. Anhar gitu ya, bahwa kejadian 65 itu kita harus lihat dulu bahkan sampai tahun 48. Saat 48 itu berarti dampak dari pemberontakan PKI Madiun itu cukup signifikan, Prof. Iya, tentara tidak pernah lagi memaafkan PKI, terutama Angkatan Darat. Sejak itu. Korbannya cukup banyak juga ya saat itu? Banyak. Tentara juga banyak. Makanya Siliwangi itu yang berhasil menyelesaikan. Kalau menurut Prof. Anhar sendiri ya, dari tahun 48 sampai akhirnya PKI muncul dan langsung terpilih sebagai nomor 4 terbesar. Nah iya, itu juga memang aneh. Jadi
pernah ada sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya dengan pemberontakan 48 itu PKI akan dimengajukan ke pengadilan. Tapi di lingkungan pemerintah terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya tidak jadi. Nah, akhirnya PKI tanpa ribet dan memang sudah terjadi pergantian, Aidit naik karena itu, maka akhirnya dia berhasil dalam membangun kembali kekuatannya. Maka ketika pemilu 55 sebenarnya cukup mengagetkan bahwa dia bisa mendapatkan kursi demikian banyak, suara demikian banyak. Seperti halnya NU kan baru pecah dengan Masyumi, tapi NU bisa menjadi nomor 3. Jadi PNI itu nomor 1 jumlah suaranya, lalu Masyumi. Tapi kursinya di DPR sama, 57. Jadi PNI dan Masyumi kursinya 57. NU 45, PKI 39. Gitu. Ada teori juga yang mengatakan, Prof, bahwa saat itu kan Bung Karno lagi konflik gitu ya sama Barat gitu ya, membuat olimpiade tandingan dan sebagainya gitu. Jangan-jangan ada konspirasi besar di balik 65. Kekuatan-kekuatan itulah yang akhirnya sebenarnya kalau itu orang bisa memperkirakan dalam pengertian bahwa memang Indonesia menjadi rebutan di antara dua kekuatan perang dingin karena posisi strategisnya. Cuma kesulitan Barat adalah bahwa Bung Karno oleh Belanda sangat dibenci dan Belanda kan dekat dengan Amerika. Amerika juga akhirnya ikut benci sama Soekarno. Saat itu sangat dibenci oleh Belanda, Bung Karno. Belanda, ya. Karena persoalan Irian Barat. Belanda itu bencinya sama Soekarno kayak apa? Karena dia dianggap menyebabkan Indonesia lepas. Indonesia merdeka itu kan dalam pikiran Belanda karena terutama dua orang ini, Soekarno dan Hatta. Padahal ada yang lain kan. Banyak ya? Banyak. Tapi Belanda terutama kepada Soekarno itu bencinya kayak apa? Benci kayak apa itu? Bahkan abis itu perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi semua. Iya, itu didukung oleh tentara karena dalam kaitan dengan Irian Barat tahun 57 itu. Jadi kan dibawa ke PBB gagal. Akhirnya dengan dukungan tentara nasionalisasi. Nah, Belanda makin marah kan. Itu karena persoalan Irian Barat. Setelah terjadi G30 SPKI, kekuasaan Soekarno hilang satu persatu, Prof. Iya, itu dilakukan secara konstitusional, dalam arti yaitu tadi MPR dilibatkan, lalu orang-orang yang dianggap PKI, seluruh anggota PKI, anggota MPR dan DPR yang PKI dan ASU, orang-orang nasionalis pimpinan PNI, pimpinan Ali Sastroamidjojo disingkirkan, diganti oleh orang pendukung Orde Baru, termasuk mahasiswa. Gitu. Demo di mana-mana ya? Demo di mana-mana, dan sempat terjadi demo yang menyebabkan ada kematian kan. Oh iya? Arif Rahman ketembak, di Bandung juga ada. Jadi memang situasinya cukup rawan ketika itu. Karena lalu kemudian dibentuk 100 menteri dan sebagainya. Ya, jadi situasinya memang chaos boleh dikatakan ketika itu.
Baru setelah kemudian dalam perkembangannya situasi Jakarta, memang Jakarta harus diperhitungkan karena semua kan sebagai ibu kota orang bergumul di sini. Nah, lalu kemudian situasi Jakarta demikian kacau, maka Pak Harto ketika itu dalam kurang sehat di rumah sakit, lalu dia datang Yusuf, datang Basuki Rahmat dan Amir Mahmud. Sebenarnya di Bogor itu sedang terjadi, di sini sedang terjadi sidang kabinet pimpinan Bung Karno. Tapi lalu kemudian katanya ada yang sedang mengepung, dibisikin. Bung Karno terus pergi naik helikopter ke Bogor. Lalu kemudian besoknya Pak Harto beritahu kepada Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat, ketika itu Panglima Brawijaya, datang ke Bung Karno. Maka disitulah yang dikenal dengan Super Semar. Bung Karno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melakukan penertiban keamanan. Nah, mulailah di situ terjadi konflik lagi. Nah, ada dua orang mengisukan ada dualisme kepemimpinan. Nah, prosesnya disitulah lalu kemudian Bung Karno diminta untuk memberikan pidato pertanggungan jawab, tapi nggak diterima, diminta lagi mengulangi, ada pidatonya bernama Nawaksara segala macam gitu. Ya akhirnya Soeharto kemudian diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keamanan dan seterusnya. Maka ketika itu ada pengganti dalam prosesnya menggantikan Bung Karno, Triumvirat. Ada Malik sebagai Menteri Luar Negeri yang memegang politik, Sultan Hamengkubuwono Menteri Keekonomi, dan Soeharto bidang keamanan, Panglima ABRI ketika itu. Saya penasaran juga ya Prof ya, bahwa ada yang mengatakan, ini kalau ke G30 SPKI-nya lagi ya Prof ya, jangan-jangan dalangnya itu Soekarno. Ada teori yang bilang gitu. Enggak Tidak percaya. mungkin. Nggak percaya saya. Begini, orang sering salah sangka sama Soekarno. Salah sangkanya di mana? Salah sangkanya pada semua hal yang berkaitan dengan kata persatuan itu tadi. Soekarno itu dalam pikirannya, ya coba lihat. Dari tahun 26 dia sudah berpikir bagaimana mempersatukan kekuatan-kekuatan politik yang sebenarnya tidak mungkin bersatu gitu. Tapi dia katakan di sini ya, kita harus saling memberi, membuang yang menyebabkan persatuan itu tidak mungkin bersatu. Nah itu sebabnya mengapa dia bangun lagi dari sini, dari pikirannya tahun 26 ini dia rumuskan kembali Nasakom. Letak persoalannya di situ sebenarnya. Jadi saya tidak percaya bahwa Soekarno yang membuat PKI itu terjadi. Ya membuat G30S itu enggak. Bahwa dia dalam situasi terjepit ketika itu karena PKI memang mendapat ruang karena Nasakom, iya itu tidak bisa disangkal. Cuma PKI menggunakan betul Nasakom itu sebagai ruang untuk dia berbuat secara politik untuk berproses menuju kepada kehendak mereka, kemungkinan untuk mendapatkan kekuasaan. Itu memang iya. Tapi kalau Soekarno sendiri dikatakan sebagai PKI tidak. Tapi bahwa dia berpikir persatuan, dia sudah menulis
Dia bahkan dalam buku ini juga dia menulis tentang hari ulang tahunnya Marx dan sebagainya. Tapi dari buku ini juga ketahuan bahwa bagian-bagian tertentu dari Pancasila juga diambil dari buku ini. Gitu. Jadi saya pikir terlalu naif orang yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya situasi ketika itu mendorong orang untuk membuat seperti yang dibuat oleh keputusan MPRS itu. Seakan-akan Soekarno terlibat. Maka keluarlah keputusan MPR itu kan. Walaupun sebenarnya keputusan MPR dalam pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang itu melampaui MPRS, karena posisi MPR sekarang itu adalah lembaga tinggi negara, sedangkan MPRS adalah lembaga tertinggi negara. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya dengan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno itu sudah tidak dianggap memiliki kaitan dengan G30S. Karena orang yang dianggap sebagai pahlawan nasional itulah adalah orang yang dianggap suci. Tidak punya cacat. Gitu. Kalau menurut Prof. Anhar sendiri, Aidit itu orang yang bagaimana, Prof? Aidit itu memang adalah berkembang sebagai pemimpin muda PKI yang kemudian mampu membesarkan PKI. Kan Musso hilang lalu diganti oleh Aidit. Aidit secara diam-diam kelihatannya mampu mengembangkan bersama dengan beberapa orang lainnya, ada Nyoto, ada Sudisman dan seterusnya. Ya, luar biasa sekali ya kalau para Lang dan RJL Satset nonton sampai menit segini ya. Terjawab semua tuh apa yang tadi kita pertanyakan ya, tentang teori-teori konspirasi G30 SPKI. Luar biasa banget ilmu yang diberiin sama Prof. Anhar ya. Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin nggak sih PKI bangkit lagi? Enggak. Sudah tidak mungkin? Mungkinnya kalau begini. Mungkinnya kalau masyarakat membuka ruang untuk dia. Dan siapa sih yang mau melakukan itu? Bodoh kalau dia lakukan lah. PKI komunis sekarang dalam keadaan runtuh kok. Tinggal berapa negara komunis sekarang? Hanya Cina. Cina pun sudah komunis kapitalistis. Vietnam juga. Dan mereka sudah tidak murni komunis dalam pengertian yang ortodoks. Mereka sudah kapitalistis. Jadi kalau ada orang mau menghidupkan PKI di Indonesia, yaitu pikiran aneh, bodoh malah. Karena udah kondisinya zamannya udah berbeda. Udah berbeda, udah sangat berbeda. Tetapi dimanapun Marxis sebagai ilmu itu tetap dipelajari. Benar. Tapi Marxis sebagai ideologi udah diabaikan. Tapi Marxisme sebagai ilmu di Amerika dipelajari, di mana-mana dipelajari. Dulu saya ingat juga tapi nggak jadi waktu orang tidak boleh mempelajari PKI, Pak Nugroho mengusulkan agar supaya boleh, tapi hanya dalam kelas. Tapi itu pun tidak jalan. Tapi kalau di Amerika atau di negara Barat, Marxisme itu sebagai ilmu tetap dipelajari. Yang Amerika yang anti komunis tetap mempelajari Marx, karena memang sumbangannya dalam ilmu dianggap sebagai sangat hebat. Inggris juga, Prancis juga. Tapi saya penasaran ya, Prof. Kenapa komunis bisa gagal gitu? Nah, kegagalannya saya kira dalam pengertian cara atau sistem pemerintahannya yang otoriter. Manusia ini bagaimanapun juga itu tetap dalam dirinya ada kehendak untuk bebas.
dan merdeka. Komunisme, negara komunis tidak memberi ruang itu. Ya akhirnya ya bubar dengan sendirinya kan. Sebagai manusia secara harfiah memang Tuhan memberikan kepada kita pikiran segala macam agar supaya kita menggunakan pikiran kita secara wajar kan. Nah sementara di negara komunis tidak ada orang yang boleh menggunakan pikirannya secara wajar karena tekanannya, otoritasnya sedemikian rupa. Jadi menurut saya itu salah satu faktor yang menyebabkan mengapa akhirnya komunisme gagal, karena sistem yang dibangun yang menghilangkan kemanusiaan. Bagian tertentu dalam kehidupan kita sebagai manusia dihilangkan oleh komunisme. Gitu. Baik, terima kasih banget Prof. Anhar ya sudah memberikan pengalaman dan pengetahuannya ya, khususnya untuk generasi muda yang menonton. Pasti kayaknya terjawab nih Prof. Kalau misalnya mereka suka mencari teori-teori konspirasi tentang G30S, kalau nonton video ini mungkin sedikit banyak akan terjawab. Sekali lagi makasih Prof. Saya juga terima kasih, mudah-mudahan ada gunanya. Bersedia menjadi narasumber. Sehat-sehat selalu ya Prof. Terima kasih. Itu dia guys episode DIMJ pada kali ini ya. Semoga kalian mendapatkan ya, nonton dari awal sampai habis ilmu dan juga pengalaman dari Prof. Anhar Gonggong. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Kalau misalnya pengen request siapa lagi boleh banget komen di bawah. Ciao.